أحييكم أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وببركته ترفع الدرجات وبمعونته تعم الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita semua bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya. Kita masih banyak diberikan kemudahan, diberikan pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal soleh kita kiranya Allah berkenan menerimanya sebagai bekal kita kembali kepadanya. Amin. Allahumma amin. Salam dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang beriman, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh generasi umat Islam ini sampai akhir masa nanti. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, marilah kita lanjutkan di pagi menjelang terbit ini untuk ngaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin terkait dengan adab dan akhlak dalam beberapa hal. Terakhir kita sampai di halaman ini ya, 56 terkait adab berdoa ya. Nah, di sini walid doa, adab berdoa itu mempunyai beberapa adab dan etika. Wa min zalika an yataharral awqat asy-syarifah. Terakhir di sini kemarin kita memilih ya berjaga-jaga pada waktu-waktu yang mulia. Jadi kita tidak boleh kita berdoa setiap waktu boleh. Tapi lebih utama jika pada hari-hari mulia sepanjang tahun. Di antaranya hari Arafah, dalam setahun itu satu hari saja hari Arafah, tanggal 9 bulan Dzulhijjah, ya, di mana para jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah sana. Nah, selain jamaah haji juga bisa mengkondisikan dirinya ya dimanapun berada untuk berdoa ya, untuk berdoa. Sama juga dengan berpuasa. Sepanjang hari kita disunahkan untuk berpuasa. Bagi yang tidak sedang berhaji, di samping berpuasa juga banyak berdoa. Kemudian wa Ramadan minasyuhur. Tadi sepanjang tahun satu hari, kemudian sepanjang bulan satu bulan Ramadan ya. Nah, itu mau siang atau malamnya, ini waktu-waktu yang mustajab selama satu bulan itu. Ramadan ya. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari banyak berdoa, bahkan sepanjang hari juga boleh berdoa ya. Wal jum'atu minal usbu'. Dalam sepekan itu ada satu hari Jumat, hari mulia yang bagus untuk kita berdoa kepada Allah. Seperti pagi hari ini sampai nanti terbenam matahari ya. Kemudian wasahar minal lail. Sepanjang malam itu ada di waktu sahur itu kan sepertiga sampai mepet subuh ya. Nah, itu waktu-waktu yang baik ya untuk berdoa. Nah, kemudian wa minal awqat asy-syarifah, di antara waktu mulia yang lain bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Jeda 10
sebelum qomat itu juga waktu baik untuk berdoa, termasuk setelah sholat ya, setelah kita sholat. Karena setelah kita menunaikan ketaatan, itu waktu yang baik untuk berdoa kepada Allah. Juga wa inda nuzulil ghaiz, saat turun hujan. Waktu baik untuk berdoa. Wa indal qital fi sabilillah, saat berjuang di jalan Allah. Berperang ya, yang tertinggi berperang. Termasuk juga berjuang di jalan Allah yang lebih rendah dari berperang. Nah, itu juga waktu-waktu baik untuk berdoa ya. Yang penting bimakna fi sabilillah ya. Di sela-sela kita sibuk berjuang di jalan Allah ini, nah itu sisipkan doa-doa terbaik kita. Wa inda khatmil Quran, saat setelah hatam Quran ya. Itu berdoa kepada Allah. Wa fi sujud, di dalam sujud. Wa indal iftar, dan saat berbuka puasa. Wa inda khuduril qalbi wa wajalihi, saat hatinya hadir. Berarti di banyak kesempatan. Nah, di banyak kesempatan saat hati hadir ini biasanya iman kita sedang naik. Dan ketakwaan kita sedang bagus di hadapan Allah ya. Kan al-imanu yazidu wa yanqus ya kan. Iman itu naik dan turun. Nah, kita yang bisa merasakan itu. Saat merasa hadir hatinya, mudah hadir hatinya, nah, itu baik untuk kita pastikan kita berdoa di situ. Wa 'alal haqiqah fa inna syarafal awqat yarji ila syarafil halat. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa sebenarnya itu syarafal awqat, kemuliaan waktu itu kembali kepada kemuliaan keadaan. Kemuliaan waktu itu kembali kepada kemuliaan keadaan. Fa inna waqtas sahar, waktu malam sahur itu di waktu sahur ya. Waktu safa'il qalbi wa faraghihi. Jadi waktu sahur itu di antara sebab kenapa mulia? Karena disitulah waktu jernihnya hati. Karena bangun tidur ya, yang diingat ya itu adalah Allah ya, setelah dia berpikir bangun tidur. Wa faraghihi, dan kosong, masih belum banyak terisi oleh hal yang lain. Makanya biasanya termasuk dalam menghafal ya, menghafal Quran itu baik ya setelah bangun tidur itu, sebelum subuh itu baik untuk belajar. Ya, kalau ba'da asar biasanya untuk mengulang hafalan di pondok-pondok tahfidz itu ya. Malam dan sampai pagi itu biasanya untuk menambah hafalan baru. Karena pikiran maupun hati itu sedang bagus ya, sedang jernih, safa'ul qalbi ya. Kemudian jadi waktunya itu berkaitan dengan kemuliaannya keadaan ya. Kondisi. Termasuk juga wahalatus sujud halatadzul. Kenapa di antara sebab waktu sujud itu mulia? Itu karena itulah keadaan manusia dalam kehinaan. Halatuzul ya, keadaan hina. Karena kaki dan kepala sama, itu bentuk hinanya manusia. Paling hinanya manusia. Kepala dan kaki sejajar. Makanya tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Dan juga waktu itulah waktu saat kita menghinakan diri di hadapan Allah, maka waktu itu menjadi mulia. Allah menyatakan, mengikrarkan, bersaksi bahwa Allah Maha Tinggi dan kita ini rendah. Ya.
Atau doa sujud yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli. Justru minta ampun kita saat kita sujud. Ya. Kemudian di antara adab doa yang lain, an yad'u mustaqbilal qiblah. Adabnya ya, kalaupun boleh tidak menghadap kiblat ya boleh, tapi ini adab ya. Nah, jadi di antara adab doa itu berdoa menghadap kiblat ya, dan mengangkat tangannya. Ya, adabnya ya mengangkat tangan. Nah, bab angkat tangan ini beberapa riwayat Nabi itu ada yang begini di apa namanya didekatkan begini di depan gini ya. Termasuk Nabi kadang pernah saat beliau khutbah itu mengangkat telunjuk. Kemudian saat sholat istisqa itu tinggi ya, tangannya tinggi sampai kelihatan putihnya ketiaknya itu. Terus wasuma dan beberapa kondisi berarti berbeda-beda ya. Nah, dalam bab hadis disimpulkan mengangkat tangan dalam doa itu riwayatnya termasuk mutawatir maknan. Mutawatir itu banyak riwayatnya. Karena berbeda-beda itu tidak lafzon wa maknan. Ya, tapi maknan saja. Secara makna hadisnya mutawatir. Tapi bentuknya seperti apa itu beda-beda. Cara mengangkat tangannya. Ya. Dan itu bagian dari adab berdoa. Kemudian summa yamsah bihima wajhahu. Lalu mengusap dengan kedua tangannya itu wajahnya setelah berdoa ya. Diusap wajahnya. Nah, ini sebagian tidak sepakat karena dianggap lemah hadisnya. Tapi sebagian menganggapnya sahih, hasan ya. Jadi ya monggo lebih yakin mana kita setelah melihat dalil dari masing-masing, apakah yang dhaif atau yang, kalau Syekh Albani menganggap ini dhaif, lemah hadisnya untuk mengusap tangan setelah berdoa ini. Kemudian wa an yakhfid sautahu halad doa ya. Adab yang lain adalah melirihkan suaranya saat berdoa. Jadi tidak perlu teriak-teriak. Ya. Karena Allah Maha mendengar. Kecuali kemudian saat berdoa dalam majelis. Ya minimal didengar oleh semua yang ada di majelis itu. Tidak perlu teriak sampai seperti sholat Jumat itu kan doanya keras ya. Majelis karena supaya orang dengar. Jangan sampai orang yang lain itu mengatakan amin, tapi dia nggak tahu apa doanya. Amin itu kan istajib ya, artinya. Ya Allah jawablah doa ini. Amin. Istajib. Ya. Ismu fi'lil amri itu. Isim fi'il amr. Dia isim tapi bermakna fi'il dan artinya doa. Permohonan untuk dikabulkan. Yakhfid sautahu halad doa. Jadi lirih saja, yang penting kalau sendiri ya cukup didengar oleh dirinya atau bahkan dalam hati juga bisa. Allah Maha mendengar. Termasuk juga bahasanya. Untuk berdoa ini tidak disebutkan di sini ya. Bahasanya kalau mampu ya pakai doa-doa yang maksur, doa-doa yang ada riwayatnya dan tentu bahasa Arab kalau ada riwayatnya. Tapi kalau nggak mampu, tapi dia butuh hajat apa yang tidak mampu dilafadzkan dengan bahasa Arab, ya sudah dengan bahasa masing-masing. Allah Maha memahami ya, semua keinginan dan kebutuhan kita. Ya. Kemudian wa min adabihi, di antara adab yang lain, an yabda bi dzikril. Memulai dengan berzikir kepada Allah.
Makanya adabnya biasanya diawali dengan hamdalah, doa itu kan. Kemudian sholawat. Ya. Hamdalah ini memuji Allah dengan nama-nama dan sifat Allah. Ya. Kemudian sholawat, baru berdoa. Ya. Baru berdoa. Jadi zikir ya. Zikir dulu ya. Atau bahkan memuji Allah, bersolawat, bertaubat dulu, baru berdoa, minta ya. Jadi alhamdulillah ya, biasanya yang sering kita dengar hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya, hamdan yuafi segala puji ya, seluruh pujian yuafi ya, yang telah disempurnakan ni'amahu, yang Allah telah menyempurnakan nikmatnya, ni'amahu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u, memberikan balasan ya, reward, mazidah, tambahannya. Tidak harus dengan itu. Semua bentuk pujian boleh. Allahumma lakal hamdu bil iman, lakal hamdu bil Islam ya. Segala puji bagimu ya Allah karena iman ini, karena Islam ini, ya, bil mu'afa karena kesehatan ini. Baru selawat, baru minta. Suma yusalli ala nabi ya, ini ya. Kemudian bersalawat kepada Nabi. Setelah memuji, berpikir kepada Allah ya. Lalu salawat. Salawat lengkap ya, salawat yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah di tahiyat akhir itu ya. Salli ala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wala yatakallaf as-sajaa minat fid du'a. Dia tidak yatakallaf itu memaksakan diri, doanya harus bersajak. Sajak ini bahasa Indonesia juga. Tidak memaksakan diri, doanya harus bersajak. Diakhiri dengan misalnya huruf ain semuanya gitu kan. Memang bagus didengar kalau kita mengarang sendiri. Tapi tidak selalu doa yang maksur itu bersajak ya, bersajak. Yang sering kita dengar misalnya ya, doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Itu kan nggak ada sajaknya. Fid din akhirnya nun, wa afiatan fil jasad akhirnya dal. Kemudian ziyadatan fil ilmi akhirnya mim. Nggak harus bersajak. Tapi kalau maksur asar ada riwayatnya dan bersajak ya tidak masalah. Memang ada riwayatnya seperti itu. Ya. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah akhirnya tak. Itu memang disebutkan bersajak sejak di Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah tak. Fil akhirati hasanah tak juga ya. Wa qina adzabannar ra. Kemudian wa min adabihi wa huwal adab al-batin. Jadi etika berdoa diantaranya adalah etika batinnya. Nah, jadi tidak hanya fokus di apa yang zahir. Tadi yang zahir kan, posisinya menghadap kiblat. Kemudian ada suaranya, zahir kan, kedengaran. Tapi lirih. Kemudian angkat tangan, itu zahir ya. Tapi ada yang batin, ini yang penting. Wahwal aslu fil ijabah. Itulah dasar untuk bisa diijabah. Di antaranya ada batin itu adalah berupa taubat. Ya. Taubat ya. Dan waradil madzalim, mengembalikan hak-hak kezaliman itu. Kalau kita pernah menzalimi orang, nah, di antara adab berdoa itu kita kembalikan dulu kezaliman itu kepada orangnya ya. Kalau barang ya dikembalikan. Kalau berupa
Kalau tidak berupa barang ya minta maaf dan seterusnya ya. Itu namanya raddul madzalim. Nah, mengembalikan hak-hak kezaliman kepada orang yang kita zalim. Itu berpeluang diijabah, untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang etika berdoa. Kemudian pada bab berikutnya ini adalah faslun fil aurat wafat luha fi wafat liha wa tauzi'il ibadat ala maqadiril awqat. Pasal tentang wirid-wirid, keutamaannya. Ya. Waroda itu kan datang ya. Wirid itu berarti kita datang kepada Allah dengan sesuatu. Wafat luha dan keutamaannya. Wa tauzi'il ibadat, dan membagi ibadah-ibadah sesuai dengan kadar waktunya. Sesuai dengan kadar waktunya. I'lam, ketahuilah, annahu idha hassalat al-ma'rifah lillah wa tasdiq biwa'dihi. Ketahuilah bahwa jika kita sudah mengenali Allah, ma'rifatullah ya. Nah, ini yang sering kemudian ada tingkatan syariat, hakikat, ma'rifat gitu ya. Itu sebenarnya hasil kesimpulan para ulama ya untuk ketingkatan itu. Kalau tekstual hadisnya tingkatannya itu ada Islam, iman, dan ihsan. Itu jelas hadis Nabi kalau itu. Hadis Jibril berwujud manusia di hadis Arba'in, hadis kedua ya. Jadi tingkatan awal orang itu Islam. Kemudian iman, baru ihsan. Jadi syariat ya, itu lebih ke Islam ini sebenarnya. Lebih kepada hal-hal yang tampak. Kemudian hakikat, dia semakin mengenali hakikat ibadah itu. Lebih ke iman, jadi maknanya ada. Ma'rifat bukan berarti kemudian terus meninggalkan syariat, bukan. Ma'rifat ya lebih mengenali Allah. Gitu ya. Nah, memang kadang di lapangan disalahartikan, katanya yang ma'rifat itu sudah bebas tanggung jawab ibadah ya, bukan. Salah ya. Yang sudah mencapai titik ma'rifat ya. Idza hasalat al-ma'rifah lillah, jika seseorang semakin mengenali Allah, wa tasdiq biwa'dihi, membenarkan janji-janji Allah, ya. Wal ilmu biqaisaril umri, dan mengetahui bahwa umur kita ini terbatas, umur manusia itu terbatas, maka kalau orang itu sudah meyakini begitu, wajabatar kataqasiri fi hadzal umril qasir. Berarti kalau dia sadar posisinya, ya, dia mengenal Tuhannya, membenarkan janjinya, dan tahu bahwa umurnya terbatas, maka dia wajib meninggalkan hal-hal yang taksir, yang remeh-temeh ya. Hal-hal yang tidak penting ya. Fi hadzal umril qasir, pada umur yang pendek ini. Ya. Wajabatar kata taksir itu terlalu meremehkan, terlalu memudahkan. Karena tahu bahwa berarti dengan umur yang pendek dia harus mengisi dengan banyak hal supaya bisa maksimal kembali kepada Allah. Kenapa kemudian di antara hikmahnya umat Nabi Muhammad ini kan relatif pendek umurnya, sementara umat Nabi terdahulu itu kan panjang-panjang. Kenapa secara umum umat Nabi Muhammad lebih banyak masuk surga daripada umat Nabi yang lain? Di antaranya ya karena banyak bonus dari Allah, banyak pelipat gandaan amal dalam beberapa waktu dan tempat.
banyak pelipat gandaan amal jika kita mau dan tahu di mana tempat atau waktu pelipat gandaan amal itu. Kalau tidak dimaksimalkan di situ, ya kita kalah dengan umat terdahulu karena umur mereka panjang. Kita umurnya pendek, tapi banyak pelipat gandaan seperti tadi di Ramadan, di Arafah, ya terusnya. Nah, itu jika kita pandai-pandai memanfaatkan waktu dan tempat yang utama itu, ya kita bisa mengimbangi bahkan menandingi umat terdahulu yang umurnya panjang. Itulah kan Nabi Musa menangis dan lebih sepertinya tanda kutip iri kepada Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Gitu ya. Saat Nabi Muhammad meninggalkan Nabi Musa di langit ke-6 itu, naik ke atas, Nabi Musa menangis dan mengatakan, Inna gulaman bu'itha min ba'di yadkhulu min ummatihi aktsara ma yadkhulu min ummati. Ada seorang remaja, gulam itu kan remaja. Jadi usia Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj itu oleh Nabi Musa dikomentari sebagai seorang remaja. Gulam ya. Karena usia di masa beliau mungkin segitu. 50-an itu masih dianggap gulam. Ya. Ada gulam diutus setelahku yang umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku. Artinya keberhasilan Nabi Muhammad diakui oleh Nabi Musa. Meskipun Nabi Muhammad mendapatkan nasihat dari Nabi Musa untuk mengharap keringanan sholat 50 kali sehari semalam sampai menjadi 5. Itu usulannya Nabi Musa. Wa nafsu mata waqafat ala fannin wahid hasalalah malal. Nah, jadi ciri khas nafsu kita ini, jiwa kita ini ya, manusia ini. Kapan saja dia beraktivitas pada satu tema dan itu terus menerus, satu saja itu, dan terus menerus itu biasanya bosan. Ya. Jadi aktivitas rutinitas dia harian itu biasanya membosankan jika itu hanya satu jenis. Satu tema, satu jenis saja. Nah, makanya butuh bervariasi. Karena Allah yang maha mengetahui manusianya ini, makhluknya ini. Maka ibadah ini kan macam-macam ibadah itu kan. Coba misalnya sepanjang hari, sholat saja misalnya. Ya, bosan bisa jadi. Maka bervariasi, ada sholat, ada baca Quran, ada sedekah, ya macam-macam. Ada zikir, ya. Dan itu di beberapa kesempatan. Waktunya sholat ya sholat, waktunya zikir ya zikir, dan seterusnya ya. Ya hasolalah malal itu bosan. Faminat talatuf nakluha min fannin ila fannin. Termasuk kelembutan, bagian dari nama Allah Latif, maha lembut ya. Itu perlu kita memindahkan dari satu, memindahkan jiwa kita, nafsu kita ini. Dari satu jenis kepada jenis yang lain. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Kita ya. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Tuhanmu di pagi hari dan sore, bukratan wa asila. Tapi di malam hari fasjud, bersujudlah. Jadi ada ibadah zikir, juga ada ibadah sholat. Fasjud lahu wasabbihu, dan tasbih di malam hari yang panjang. Nah, maka termasuk misalnya saat di akhir Ramadan iktikaf itu kan. Iktikaf itu kan ibadahnya duduk diamnya. Terus apa yang dilakukan?
Itu kan bervariasi, silahkan apa saja. Baca buku, baca Quran, sholat, sunnah, pikir, kan banyak hal. Tapi kalau sepanjang hari itu sholat saja, ya capek. Dan bisa jadi bosan, artinya hatinya nggak hadir malah. Jadi bervariasi. Kadang kapan sholat, kapan pikir, kapan baca buku, dan yang lain-lain. Nah, begitulah Islam memberikan kepada kita beberapa ibadah itu supaya kita tidak bosan ya dalam beribadah. Fahadha wa nahwuhu. Nah, hal ini dan yang serupa dengan itu mimma dzukira minal ayat fi dzalika yadullu ala anna tariq ila Allahi muraqabatul awqat. Jadi jalan menuju Allah itu adalah muraqabatul awqat. Kita berjaga-jaga, milih-milih waktu mana yang mulia di situ. Makanya masing-masing orang tidak sama satu dengan yang lain. Kalau dia mampu memanfaatkan waktu-waktu mulia itu dengan satu ibadah atau banyak variasi ibadah, dia akan bisa maksimal dapatnya, gitu ya. Meskipun usianya sama, relatif sama, tapi orang yang mampu memanfaatkan waktu atau tempat mulia itu, dia banyak dapatnya. Wa imaratuha bil aurat, dan memakmurkan waktu-waktu itu dengan wirid-wirid ala dawam selamanya, selalu, dia akan banyak dapatnya. Ya, tentunya niatnya harus dijaga ya. Nah, jalan menuju Allah itu ya itu kesempatan ya, karena waktu kita terbatas, maka kita perlu memanfaatkan waktu-waktu mulia itu. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Jadi dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang itu khilfah, itu saling bergantian ya. Yang malam ya siang, yang malam ya siang. Itu bagian supaya juga tidak bosan manusia itu. Coba misalnya malam saja atau siang saja. Nah, itu nggak variatif juga hidupnya. Liman arada, bagi orang yang ingin berzikir atau ingin bersyukur. Ya, ada sisi berzikirnya, ada sisi bersyukurnya di variasi pergantian malam dan siang itu. Apa maksud khilfatan ini di sini ya? Ai yakhlufu ahadahuma al-akhar liyatadarab fi ihdahuma ma fatamin fil akhar. Jadi yakhluf itu bergantian salah satu dari keduanya itu malam dan siang. Ya, supaya apa? Liyatadarab fi ihdahuma, supaya manusia itu ya tadarab itu mengganti ya apa yang ketinggalan di malam itu. Jadi ganti di siang atau di malam berikutnya. Mafata fil akhir. Apa yang ketinggalan bisa diganti. Nah, itu ya makanya ada variasinya. Itu tentang wirid ya. Jadi wirid juga perlu dibaca. Makanya kenapa ada doa-doa yang ada riwayatnya itu dibaca pas apa? Seperti zikir pagi dan sore. Ya bacanya yang utama ya pas pagi dan juga pas di sore hari. Baca malam ya tidak pas. Nah, sesuai anjurannya ya. Kemudian doa-doa misalnya saat di tempat-tempat mulia, Masyaril Haram di sana ya, Mekah dan sekitarnya, Madinah dan sekitarnya. Apa saja yang perlu dibaca doanya, wiridnya, ya itu kita kenali, kita pelajari, kita baca di pas waktunya. Saat pada waktunya. Nah, kemudian sekarang bayan adat aura di laili wan nahar wa tartibiha. Menjelaskan tentang jumlah adat ya, jumlah wirid malam dan siang dan urutannya. Menurut beliau, penulisnya, auradun nahar sab'ah, wirid siang itu ada 7. Dan wirid malam itu ada 6. Fal nazkur fadilata kulli wirdin,
wadhifatahu ma yata'allaqu bihi. Kita sebutkan habis ini tentang keutamaan setiap wirid itu dan wazifah. Wazifah itu kapan harus dibaca. Wazifah itu tugas. Wazifah itu tanggung jawab atau tugas atau kapan waktu pelaksananya dan apa yang berkaitan dengannya. Al-wirdul awal min auradin nahar, wirid pertama dari wirid siang itu ma baina tulu'il fajri tsani ila tulu'is syamsi. Wirid awal siang itu adalah antara terbit fajar, berarti subuh ya. Fajar tsani berarti pas waktu fajar subuh. Ada fajar 1 dan fajar 2 ya. Fajar 1 itu muqaddimah. Fajar 2 baru waktu subuh ya. Ila tulu'i syamsi sampai terbit. Ya, sampai terbit matahari. Nah, ini awal wirid ya, awal siang. Itu waktu mulia. Waktu mulia seperti ya saat kita berada sekarang. Waktu waqad aqsamallahu bihi. Allah telah bersumpah di waktu ini. Was-subhi idza tanaffas. Dan waktu subuh ya, dia apabila dia menjelang. Tanafasa itu bernafas ya, menjelang atau sudah tiba waktunya. Was-subhi ya, waktu subuh. Allah tidak bersumpah dengan salah satu makhluknya kecuali makhluk itu terdapat padanya kemuliaan dan keutamaan. Semua sumpah Allah kepada makhluknya itu menunjukkan makhluk itu istimewa di hadapan Allah. Fayambagi lil murid. Nah, maka sebaiknya bagi kita, murid itu orang yang menginginkan. Ini istilah-istilah yang dipakai oleh penulis awalnya Imam Ghazali. Ada murid, tadi ada ma'rifat, ya, hakikat, syariat. Fayambagi lil murid. Ya. Idza intabaha minan naumi, jika dia bangun tidur, an yadhkurallah subhanahu wa ta'ala fayaqul, lalu berpikir kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, menghidupkanku setelah mematikanku. Tidur kan mati ya. Mati kecil ya tidur itu. Ma'amatana wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kembali, tempat kembali. Dipikir awal ya. Kita bahas minan naum. Wa ruwiya dzalika 'anin nabi min afradil Bukhari. Nah, riwayat ini, hadis ini itu diriwayatkan dari Nabi di ada mufradnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari punya 2 buku ya, yang terkenal. Yang satu Sahih Bukharinya, itu standarnya maksimal ya. Nah, Imam Bukhari yang masuk dalam Sahih Bukharinya itu dipastikan oleh beliaunya riwayatnya sudah nggak perlu dipermasalahkan. Tapi ada di standar di bawahnya buku beliau itu adabul mufrad. Lebih kepada akhlak ya, adabul mufrad. Tapi standar hadisnya tidak setara dengan Sahih Bukhari. Ya. Wa fi afradi Muslim juga min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa, jika masuk waktu sore, qala amsayna wa amsal mulku lillah. Ini doa sore ya. Kalau pagi asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibri. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Ya, ini agak panjang ya. Ya Allah, kami sore hari ini ya, amsaina, berada di sore ini, wa amsal mulku lillah, dan kekuasaan
di sore ini juga milik Allah. Amsal mulku, sore ini kekuasaan itu lillah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kekuasaan, kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi sebaiknya ya kita pahami doa yang kita baca. Pasti akan lebih menghayati ya. Rabbi as'aluka khaira. Ya Allah, Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan apa yang ada pada malam ini. Dan kebaikan apa yang ada setelahnya. Khaira ma fi hadhihi laila wa khaira ma ba'daha. Kalau siang diganti. Khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu. Di pagi harinya ya. Ini kan sore. Wa'udzu bika min syarri hadhil lailah. Aku berlindung kepadamu dari keburukan dan kejahatan malam ini dan kejahatan setelahnya. Rabbi a'udzu bika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Ya, memang manusia kadang malas. Ya, ada sisi itu memang. Maka kita berlindung kepada Allah dari kemalasan ini. Ya. Kan diberi nafsu, ya, ada nafsu. Nafsu itu cenderung tidak suka kepada hal-hal yang memberatkan. Maunya ringan saja. Cenderung malas ya. Maka kita berlindung dari kemalasan ini. Juga wasu'il kibri. Berlindung dengan kejahatan atau keburukan sifat sombong. Ada sisi ini. Jadi satu sisi manusia itu punya sisi malas. Ya. Tapi sisi yang lain, kalau berlebihan, dia sombong, dia merasa banyak hal yang bisa dikerjakan. Nah, kita berlindung dari keduanya. Ya. Maka untuk menyeimbangkan di tengah itu tidak mudah. Ya. Menyeimbangkan antara merasa lemah dan malas. Dengan merasa terlalu kuat dan terlalu banyak melaksanakan hal. Ya. Padahal dia ilmunya terbatas, kekuatannya terbatas. Wasu'il kibri ya, keburukan sifat sombong. Wa rabbi a'udzu bika min adzabin finnar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab di neraka dan azab di kubur. Ya. Berarti azab sebelum di neraka itu ada azab kubur. Nah, itu sahih ya. Ini ada doa begini berarti ada azab kubur itu ada. Tapi di alam yang lain, tidak kemudian kelihatan alam barzakh ya. Tapi tidak tahu hakikatnya seperti apa. Alamnya berbeda. Nah, wa idza asbaha qala dzalika aidan. Jika waktu pagi, nah itu juga membaca sama persis tapi diganti saja. Wa asbahna waktu subuh ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah sampai terakhir ya. Nah, kemudian doa yang lain yang sering juga kita dengar, bahkan kita baca, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali. Kalau ada termasuk jumlah ini ya, berapa kali dibaca? Itu kalau ada riwayatnya ya kita baca sesuai jumlah yang ada riwayatnya itu, ada 3 kali, 7 kali, 100 kali misalnya. Seperti subhanallah wa bihamdihi itu pagi sore 100 kali. Ada riwayatnya. Ya kita baca sejumlah itu. Tapi kalau zikir tidak ada riwayatnya, tidak ada riwayat penentuan jumlahnya, ya silahkan sebanyak mungkin. Tidak perlu dihitung juga tidak apa-apa. Karena ya biar Allah yang menghitung melalui pencatat amal ya, malaikatnya itu. Pasti nggak akan salah hitungan malaikat ya berapa kali jumlah yang kita baca. Kalau nggak ada riwayat pembatasan jumlah. Ya. Karena secara umum zikir itu kan wadkurullaha dzikran katsira.
Banyak ayat kita mendengar itu. Berpikirlah sebanyak mungkin. Sekuat tenaga. Bismillah, dengan nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi. Yang dengan nama itu tidak akan ada yang membahayakan sesuatu apapun di bumi ini. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Juga tidak ada hal yang membahayakan di langit. Wa huwa samiul alim. Dialah Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Artinya kalau tidak dengan izin Allah, ya nggak akan terjadi. Ya kan? Jika kita meyakini itu, ini kan bagian dari mengasah keyakinan kita akan bahwa kejadian sekecil apapun di dunia ini nggak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya. Wa huwa samiul alim. Tapi juga tidak sembrono. Bukan berarti dengan kita membaca doa ini itu kemudian kita tidak mengambil sebab-sebab keselamatan. Tidak juga, salah juga. Jadi tawakal tidak hanya dengan doa begini, terus sudah kita berada di penjagaan Allah, selalu berada di dalam pengawasan dan penjagaan Allah. Nggak akan bahaya, terus dia lengah, tidak mengambil sebab-sebab keselamatan. Misalnya di tengah jalan begitu ya, berhenti. Atau nyebrang, ya sudah lewat aja, nggak lihat kanan kiri. Ya, itu namanya bunuh diri namanya. Kan kita sudah berdoa, ya tidak bisa kita sebab-sebab keselamatan yang manusiawi. Harus dipadukan ya, dua-duanya itu. Kemudian raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini juga doa pagi sore ya. Ya Allah, aku ridha kepada Allah. Raditu billahi, ridha kepada Allah sebagai Tuhan. Dan dengan Islam sebagai agama. Dan dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nah, artinya kita baca di pagi, sore. Itu karena nanti fadilahnya berlaku. Kalau dibaca di pagi, fadilahnya berlaku sampai sore. Kalau dibaca di sore, fadilahnya itu berlaku sampai pagi. Kalau jeda tidak dibaca pagi, ya kita kosong fadilah. Pagi nggak baca, ya sepanjang hari kita kosong fadilah ini. Fadilah penjagaan. Kalau dibaca sore, ya sampai pagi durasinya ya. Makanya doanya namanya doa pagi sore. Karena fadilahnya itu separuh hari. Nah, ya, separuh hari. Harus dibaca 2 kali, pagi dan sore. Fadilahnya akan berlaku sepanjang hari dan sepanjang malam. Allah alam, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini, pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Kalau tidak bisa semuanya, ya 1-2 doa saja di pagi dan sore hari. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan fadilah dari doa dan wirid yang kita baca dan selalu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hadza, barakallahu fikum jami'an. Marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah wawasan kita, termasuk juga kita berusaha untuk mengamalkan. Mudah-mudahan dengan itu kita mengamalkan berdasarkan ilmu dan kemudian kita meyakini pastinya Allah akan kitanya lebih menghayati dan Allah kemungkinan mengijabah itu lebih besar insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين من آفات الدنيا والدين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا سددته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Matur nuwun Profesor. Jazakallah Ustaz, matur nuwun. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.